Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi Hajarwati di ruang kelas 6. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa. Mari anak-anak kita semangat untuk belajar hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami materi pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Materi hari ini yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 3. Fokus pembelajaran hari ini adalah PKN dan SBDP. Tujuan pembelajaran: 1. Menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, beserta dampaknya. 2. Menggali informasi penting dari buku sejarah, menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati tanggal 15 November 1946 sampai dengan tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil Perjanjian Linggarjati: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Hasil yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian.
Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian itu. Pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda pertama. Perjanjian Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau disingkat dengan KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Hasil perundingan Renville. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Rum-Royen pada tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indies, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari ketua pemimpin delegasi Muhammad Rum dan Hermawan van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil perundingan Rum-Royen. 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar. 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun
sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Serikat. Anak-anak, berdasarkan teks di atas, buatlah kalimat dengan kata tanya yang tersedia dan berhubungan dengan bacaan di atas. Kata tanya yang harus dipakai yaitu 1. Apa? 2. Kapan? 3. Siapa? 4. Di mana? 5. Mengapa? 6. Bagaimana? Silahkan tulis di buku tugasmu. Baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa dan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. 2. Bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Nika yang melanggar kesepakatan? 4. Bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? 5. Sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? 6. Bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikan contohnya. Anak-anak, materi kita cukupkan sampai di sini. Mari kita bersama-sama mengambil kesimpulan materi apa dan pelajaran apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Anak-anak, materi hari ini kita belajar tentang apa ya? Yang pertama, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. 2. Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, waktu belajar sudah selesai. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan di buku tulis tema. Selamat mengerjakan. Anak-anakku semuanya, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang sudah kita pelajari akan bermanfaat
bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini. Dan kita akan bertemu di materi berikutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.